Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jakarta International Expo Kemayoran menjadi pusat perhatian dunia e-commerce dengan digelarnya China International E-commerce Industry Expo dan Indonesia E-commerce Product Sourcing Exhibition atau CIAI IPSI 2024. Pameran yang diorganisir oleh China Council for the Promotion of the International Trade atau CCPIT ini berlangsung pada 19 September hingga 21 September 2024. Pameran e-commerce terbesar ini dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vincentius Jimadu, didampingi oleh Secretary of CPC Brands CCPIT Commercial Sub-Council Ren Guiying dan Chief Representative CCPIT Representative Office in Indonesia Li Feng. Acara ini bukan hanya sekedar tempat perusahaan menampilkan produk unggulan mereka, tetapi juga bertujuan mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Asia Tenggara. CIAI IPSI 2024 menyoroti beberapa sektor utama seperti elektronik dan gadget, fashion dan aksesoris, kecantikan dan perawatan pribadi, peralatan rumah tangga dan furniture, makanan dan minuman, serta produk otomotif dan aksesoris. Total ada 1.000 lebih merek terkemuka yang memperkenalkan produk unggulannya, baik dari Indonesia maupun Tiongkok. Selain pameran produk, acara ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti fashion show dari brand internasional, seminar mengenai kebijakan impor Indonesia dan digital marketing, serta workshop dan sesi networking bagi para pelaku industri untuk menjalin kerjasama bisnis baru. Salah satu sorotan utama pameran adalah fokus pada kolaborasi. CIAI IPSI 2024 menawarkan platform bagi perusahaan e-commerce Indonesia dan internasional untuk berkolaborasi. Melalui sesi pencocokan bisnis yang terarah, acara networking yang disusun dengan baik, dan lokakarya interaktif, pameran ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat berinteraksi secara langsung, menggali peluang baru, dan membentuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Sagu telah lama menjadi bahan pokok masyarakat Indonesia. Jenis pati khusus yang diekstraksi dari bagian tengah pohon sagu Metroxylon yang kenyal, yang terdengar eksotis karena merupakan spesies pohon palem yang benar-benar tropis. Banyak ditemukan di hutan dataran rendah dan rawa-rawa di seluruh Asia Tenggara. Terkhusus Indonesia, tumbuh sangat baik di Papua. Sagulisius sudah diproduksi dengan berbagai varian dan rasa seperti original, ubi ungu, buah merah, sawi, kelor, kunyit, buah naga, spirulina, dan cabai merah. Perjalanan mie Sagulisius dimulai dari mimpi kecil di sudut dapur hingga menjadi ikon kuliner sejati. Dari hari pertama penggunaan mie Sagulisius hingga sekarang, Sagulisius selalu berkomitmen pada kualitas dan keaslian. Terbuat dari 100% sagu murni, non-GMO, bebas gluten, dan berindeks glikemik rendah. Mie sagu Sagulisius bukan hanya makanan, tapi juga cerita yang dibagikan dengan dunia. Setiap suapannya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kesempurnaan kuliner. Mie Sagulisius pelopor mie sagu pertama di Indonesia dengan segudang manfaat. Sagu sebagai bahan baku alami tidak cuma enak, tapi juga baik untuk kesehatan pencernaan. Mari kita simak podcast berikut untuk lebih mengenal Sagulisius. Tim Eljon Media melaporkan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi dengan saya Mufid. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu pameran yang luar biasa sekali. Ini ada CIAI FC 2024 dan di sini juga banyak sekali pameran-pameran dari berbagai macam produk, mulai dari produk dari China dan langsung dari UMKM Indonesia yang didukung dan dikoordinasikan langsung oleh Global Eagle dari Yayasan Eljon Indonesia. Saat ini saya sudah bersama salah satu founder ya Bu ya, dari Sagulisius. Wah, luar biasa sekali. Halo Ibu Jenny, betul? Betul, hai. Wah, halo Ibu Jenny, selamat datang ya di podcast kami. Luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semangat ya? Semangat, selalu semangat. Selalu semangat, luar biasa sekali. Mungkin saya boleh sedikit mendengarkan cerita sedikit terkait brandnya nih Bu, Sagulisius. Apa sih yang membuat Sagulisius ini bisa berdiri Bu? Terima kasih atas kesempatannya di Eljon ya. Betul. Kembali lagi saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan sagu. Saya berkomitmen membawa sagu Indonesia mendunia. Wow, luar biasa sekali nih ya misinya ya. Karena inilah kekayaan Indonesia yang harus kita angkat. Wow. Kearifan lokal, ketahanan pangan yang harus kita jaga. Selama Indonesia mempunyai sagu, Indonesia tidak pernah akan krisis pangan sebetulnya. Yes. Ya, betul. kalau nanti ke depan krisis pangan dunia, jagalah hutan kita. Jagalah hutan sagu kita. Saya mau berkampanye. Tanam kembali sagu, jaga kembali sagu, karena disinilah masa depan kita. Inilah
lumbung pangan dunia ada di Papua. Wah, luar biasa sekali. Ya, Ini jadi salah hari satu ini saya kekayaan kita ya. betul, saya memakai yang topi Papua ini menjadi ciri khas dari sagu lisius yang memang sagu ini terbanyak di dunia ini ada di Indonesia. Indonesia ada di Papua, 5,5 juta hektar sagu ada di hutan Papua. Wah, luar biasa sekali. Ya. Saya melihat nih dari tadi Ibu Jenny ini sangat unik ya menggunakan ornamen yang berasal dari Papua ini. Saya penasaran nih sebenarnya apa sih ceritanya Bu di balik ornamen kepalanya ini Bu? Betul. Jadi tahun 2021 saya mendapat undangan khusus dari Bapak Wali Kota Tommy Menurmano ke Jayapura Wow, luar untuk biasa mendukung acara Pekan Olahraga Nasional PON. PON ya? Ya. Wow. Saat itu saya sudah membuat beberapa olahan makanan dari sagu yang menjadi sagu yang modern, sehingga itu sampailah ke beliau. Oke. Jadi saya diundang, saat itu beliaulah yang memberikan saya topi Papua dipakai, kemudian beliau menobatkan saya sebagai Queen of Sagu Millennial. Wow, luar biasa sekali Karena beliau ya. tuh seneng banget, ternyata loh, sagu kita yang turun-temurun di Papua Betul. itu taunya cuma jadi papeda, Ya. kok bisa sih jadi mie, pasta, kemudian keripik, dan masih banyak lagi turunan-turunan yang mempunyai warna-warna yang indah ini gitu. Jadi akhirnya saya mendapat kesempatan, saya tinggal di Papua 3 bulan. Wow, luar biasa ya. Ini Ya. cukup experience ya berarti ya Bu Ya, mengenal kesempatan Papua ya. saya untuk masuk ke dalam hutan sagu, kemudian tinggal bersama penduduk. Bagaimana sih penduduk ini hidup sehari-hari dengan sagu? Ternyata sagu nggak cuma sebagai makanannya, tapi sebagai mata pencarian mereka, sebagai kebudayaan mereka, sebagai pengobatan untuk mereka. Jadi sagu ini segalanya untuk mereka. Yes, benar Jadi juga sekali. sebagai pengobatan. Jadi yang luar biasa saya temukan yaitu anak-anak bayi yang baru umur 5-6 bulan ya, mereka sudah bisa mendapat asupan makanan tambahan. Yang mereka makan itu adalah papeda. Dibikin iya. kecil-kecil, kayak bakso kecil, kemudian disuapkan ke mulut bayi itu. Belum punya gigi tapi langsung telan badannya itu 6 bulan. Kita kalah anak 2 tahun seperti ini. Wow. Ya, Ini fakta menarik nih Bu buat fakta saya. menarik, betul. Jadi sebetulnya sagu itu sangat aman untuk balita, bayi untuk 5-6 bulan aja sudah mulai konsumsi sagu. Nah, kemudian kita tahu di Papua itu banyak yang kena malaria. Ternyata pada saat mereka kena demam, di situ nggak ada dokter yang secanggih Ya, di kota di sini besar ya, ya, betul. rumah sakit. Ternyata pengobatan mereka tuh cukup sederhana. Papeda cair, ya panas-panas diminum. Setelah mereka minum 2 gelas, itu mereka akan mengeluarkan keringat, basah semua. Demam mereka turun. Itu menjadi obat tradisional dan menjadi turun-temurun. Jadi kalau kita yang sehari-hari kita bisa mengkonsumsi sagu, betapa sehatnya kita. Yes. Karena sagu itu non-GMO, karena tidak ada tanam sagu. Kita tanya saudara kita yang dari Indonesia Timur, mereka nggak tahu bagaimana tanam sagu. Ya, betul. Taunya tebang. Nah, dari situlah saya melihat sagu nggak punya musuh. Oke. Sagu tidak punya ulat, tidak punya sagu tidak punya hama. Jadi sagu nggak perlu ada pestisida. Sagu juga nggak perlu dikasih pupuk. Dia tumbuh di alam yang begitu subur. Jadi di mana ada sagu, di situ lingkungan akan terjaga sangat baik. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak menjaga sagu kita. Yes. Jadi kalau sagu nggak akan habis selama kita tidak mengganti lahan sagu ini. Jadi tetap dia akan bertumbuh. Dia seperti apa ya, pohon pisang, seperti bambu. Potong satu akan tumbuh terus. Menjamur ya di mana-mana ya akhirnya. Betul, ya. betul. Wah, luar biasa sekali. Jadi ya, jadi sebetulnya kita kembali ke masa lalu. Banyak yang bertanya, Indonesia ini aslinya apa sih makannya? Kalau Indonesia sekarang kan selalu punya moto, belum makan nasi, belum nasi kenyang. belum kenyang. Betul. Padahal Bapak Ibu boleh, teman-teman boleh buka Google, yaitu ketik aja ukiran relief Candi Borobudur pohon palem atau pohon sagu. Ternyata di abad ke-7 ke-8 itu terukir di sana pada zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Itu Nusantara kita tuh sagu semua. Wow.
Jadi Pulau Jawa ini dimanapun tuh pohon sagu. Jadi dari dulu tuh ternyata makanan asli dari Indonesia itu adalah sagu. Mau lagi buktinya, kita tahu bahasa Jawa itu nasi itu sego. Sego. Kemudian bahasa Sunda apa? Sangu. Iya betul. Sego, sangu. Semuanya tulisan bahasa dari sagu semua. Nah, beras dari mana? Artinya beras dari India. Gandum dari mana? Ya sudah, dari Belanda mungkin dia bawa ya. Nah, kenapa kita meninggalkan makanan tradisional nenek moyang kita yang memberikan kita begitu banyak kebaikan? Saya percaya kalau Indonesia kembali makan sagu, maka penderita diabetes akan turun drastis. Yang saya kita perhatiin bahwa sekarang penderita diabetes kita ini meroket ke atas. Yes. Betul ya? Bayi anak-anak yang di bawah umur ya, yang kita bilang 7 tahun, 8 tahun, sudah banyak yang gagal ginjal, cuci darah. Ini apa fenomenanya? Wah, ini kritis jadi kan? masalah kita bersama Masalah ya. Dan bersama, sagu ya. merupakan salah satu solusinya karena multifungsi ya, Ya. Ibu ya. Ada bisa Gluten menyembuhkan penyakit. Ini pasti ini gluten free kita jelasin. Yes, betul sekali. Dan produknya juga bermacam-macam ya. Ini ada apa Iya. aja nih Bu? Ada pasta. Iya, creamy curry. Ini Oh, ini milenya rasanya ada creamy curry. Wah, luar biasa. Ini banyak sekali. Tom yum, ada ramen. ya. Wah, luar biasa sekali. Ini Ada pasta, mie, keripik, dan juga warna-warni ini semua dari bahan alami. yes. Pink warna merah ini dari buah naga, kemudian hijau ini dari moringa, spirulina, kuning ini dengan kunyit. Jadi saya juga Semua mendapat, alami ya, pada tahun 2021 November kami bersyukur diberikan oleh Pak Jaya Suprana 2 rekor muri sekaligus, Apa tuh? yaitu sebagai the pioneer Oke. pasta, Wow. mie dan pasta dan keripik varian. Kemudian yang kedua adalah the most varian. Oke. Kita sudah membuat lebih dari 100 macam varian. Iya. luar Ada biasa sebetulnya sekali. kita punya banyak macam. Warna biru dari bunga telang, warna ungu dari ubi ungu. Kemudian masih ada daun kale ya. Semuanya Superfood semua. original ya. Original, organik, Nature ya. natural. Wow, luar biasa sekali. Ini kalau misalnya kita mau beli di mana nih, Bu? Gampang banget ya. Buat yang penasaran mau coba nih rasanya, boleh meluncur ke Sagolicious Cafe Resto. Kami punya tempat untuk teman-teman coba. Kita punya cafe. Kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 2 pagi. Ada live musik. Jadi buat teman-teman yang penasaran mau tahu apa itu sagu, datang aja langsung di Google, dicek aja Sagolicious Cafe Resto. Di situ kami menyiapkan masakan dari sagu itu dari Nusantara sampai ke ke Western, karena ada makaroni, ada juga Oke. pasta, spaghetti, kemudian Variatif sekali ya. Iya, kemudian ada kue tiaw goreng, mie goreng, ya semua dari sagu. Oke, Jadi- jadi bisa langsung saja ya. Untuk mau membelinya juga Nah bisa ini langsung. online. Yes. Di online di supermarket modern sudah pada ada, seperti Diamond Supermarket, kemudian Farmers, Sesa, dan masih banyak modern market yang menyediakan Sagolicious. Kalau di e-commerce gimana, Bu? E-commerce, oke, Ada? ada di Tokopedia, Shopee, Tokopedia, itu Shopee. ya. Wah, luar biasa sekali ya. Pertanyaan terakhir nih, Bu, kira-kira harapannya untuk Sagolicious, terutama di acara ini nih, kan internasional kan, acaranya ada China juga. Harapannya apa nih untuk sagu? Apakah mungkin ada harapan untuk go internasional nih mungkin? Ya pasti, sudah pasti. Jadi kami juga banyak tadi mendapat banyak pertanyaan ya, antusias dari para peserta dan juga pengunjung ya. Apa sih sagu itu gitu ya? Saya harus mencerita panjang juga untuk pendatang, terutama dari China. Mereka nggak tahu itu sagu. Aduh, sagu seneng banget. Kayaknya China itu semua punya, tapi sagu nggak punya. Wah, ini Unik ya, sebuah keunikan kita gitu, identitas kita sendiri gitu ya. Ini punya kita loh, Luar Indonesia biasa. loh, jangan diakuin yang lain ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa mari, tahun lalu saya diundang ke simposium sagu di Tokyo ke-14. Wow. Bayangin, Jepang aja bisa mengadakan simposium sagu Sagu. internasional. How about Indonesia? Saya berharap tahun depan akan diadakan di Indonesia simposium sagu internasional. Mudah-mudahan Aljon juga bisa bantu Amin, amin, ya. amin. Semoga bisa kita Saya- berkolaborasi untuk membuat mungkin itu ya, kita Bu akan ya. bikin sebuah pameran sagu Yes, menarik. nasional ya, Oke. internasional ya. Oke. Kenapa enggak ya, Aljon Siap, ya? pastinya Kalau dong. ada di Jepang, kemudian ada di
tahun ini katanya di Malaysia. Wah, sedangkan kita tahu di Malaysia sagunya hampir nggak ada lah kita bilang ya, kecil sekali. Tapi mereka punya sagu dari mana? Mereka ambil dari Indonesia. Kemudian diolah di ekspor, kenapa nggak kita sendiri gitu loh? Iya betul, karena itu identitas kita ya. Terima kasih banyak nih Bu Jenny. Wah, ini sharing-sharingnya menarik sekali dan itu juga membuka wawasan baru untuk sahabat Eljon di rumah. Saya terbuka ya satu kali buat teman-teman, adik-adik ya, banyak pemuda ya, buat yang tertarik untuk berbisnis, berkolaborasi dengan Sagulisius, welcome. Saya akan membuka banyak opportunity kerjasama bermitra untuk membuka banyak kafe yang berbasis Sagulisius, yang tentu akan banyak lagi variasi-variasi yang baru, yang dimana komitmen saya adalah terus menjadi pejuang sagu. Wah, luar biasa, sampai pejuang go sagu. to internasional. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Jenny atas berbaginya. Semoga Sagulisius dapat terus meroket seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Baik, terima kasih banyak. Dadah sobat Eljon semua, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Jangan lupa makan sagu. Yes.